lagi ya hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret Blank. Hari ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini seru banget, kita akan melihat banyak cerita tentang talenta-talenta anak-anak artis ya. Kayak apa sih? Seperti biasanya kan kita ke pojokan ya, membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kita langsung aja ke dunia nyata, di mana Eno itu mendapatkan job pensi ya, mengiringi putrinya manggung. Ada Eno dan Uma. Hai. Kita langsung aja mau ngobrol sama mereka dan seperti apa sih ini kok kamu Uma umurnya belum 11 tahun ya, belum 11 kan kamu ya? Tapi tiba-tiba kamu genre musiknya sama gitu ya, kayak punya papa ya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ini anaknya keren banget deh ya. Kita mau lihat nih ada artikelnya, Eno netral. Bacanya tetap netral. Netral, oke. Dapat bebas. Dapat job pensi loh. Artikelnya bunyi gitu, dapat job pensi ngiringi putrinya manggung. Iya Uma ya. Kamu main gitar sambil nyanyi ya? Lagu apa yang kamu bawain? Brand Stew waktu itu. Brand Stew, Green Day. Ya aku so tahu, aku udah baca skrip soalnya. Kamu bilangnya ke papa gimana, Pak? Ngedrum ya gitu? Aku ngomongnya kayak gini. Papa, aku hari Sabtu ada mau performance sekolah. Boleh gak Papa Eno main drum? Kepengen aku sekali-sekali performance Sekali-sekali kan. gitu. Kamu ngomongnya hari Sabtu, aku ada perform gitu ya. Kamu ngomongnya hari apa? Kamu ngomongnya hari apa itu? Kalau nggak salah Seminggu. seminggu. Oh seminggu. Iya. Kebetulan papanya bisa ya, lagi nggak ada job tuh. Nggak ada, lagi aman, lagi santai. Lagi lah. aman. Emang apa di hari itu sebenarnya dia udah ngasih tahu lama gitu. Terus sempat lupa, terus dia ngasih tahu lagi seminggu sebelumnya. Oh ya udah kita mesti latihan gitu. Oh pakai latihan juga ya. Latihan. 2 kali ya kita latihan ya Umi. 2 kali. Ini keren. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikannya berikut ini. Istimewa banget. Gimana rasanya manggung bareng papa? Seru. Seru, kalau dia seru, saya yang deg-degan. Deg-degan papanya. Salah. Jadi itu lebih berat ya ini daripada manggung-manggung yang lainnya ya? Bukan lebih berat, cuman apa? Karena pertama kali dia perform juga, terus saya excited banget, sempet kayak malam tuh kayak, aduh besok gimana nih ya gitu. Bukan lebih ke dianya, lebih ke saya juga kayak Jangan sampai mengecewakan. Jangan gitu. sampai mengecewakan, terus dan ternyata begitu pas dia perform, saya ngeliatin kan dari belakang kan, dari belakang drum set gitu. Oh ternyata dia bisa nge-entertain si orang-orang yang nonton gitu. Terus rasa lega, terus kayak pengen terharu, pengen nangis tapi tom-tomnya terlalu rendah. Apanya terlalu rendah? Tom-tomnya terlalu rendah. Kalau agak tinggi kan nggak kelihatan bisa nangis. Iya. Masa ini anak rocker gini. Sebenarnya tadi gak ada gini-gini. Jeng-jeng gitu ya. Gelap air mata. Ya kalau orang tua lain juga lihat anak perform itu kan pasti agak deg-degan ya. Iya, apalagi maksudnya kita sama-sama satu panggung gitu, ikut. Lebih ya. Dan dia seantusias itu buat kayak, ayo Pak ikut dong main. Terus sampai dia kayak, Miss drumnya apa nanti? Gitu. Terus dia ngasih lihat kayak, Pak drumnya kayak gini, oh ya oke gitu. Oke kita lihat komentar netizen ya, kita baca dulu komentar netizen. Vendor drumnya panik tiba-tiba Eno yang mainin. Takut pecah. Takutnya aman gak ya gitu. Aman, Yang aman, berikutnya kita lihat. Wah kok baru lihat Eno main drum rental katanya gitu ya. Yang berikutnya ada lagi. Padahal bapaknya Eno kepingin anaknya jadi gitaris, rupanya jadi gitaris cucunya. Iya gitu kan? Oh iya, dulu papa tuh kepengen aku jadi gitaris gitu. Namanya juga ada Eno gitar-gitarnya kan? Terus mungkin nggak ke situ arahnya. Sempat sih dulu main gitar, cuman kayak ya begitu-gitu aja lah. Terus tiba-tiba tertarik sama drum. Cuman pas ke cucu, ke anak, ke Uma, tiba-tiba dia lebih interest ke gitar dan lagu-lagunya pun kayak kok taste-nya bisa sama gitu. Oh gitu. Itu juga saya nggak tahu kenapa bisa sama. Jadi Spotify kita nyambung ya ya. Spotify-nya nyambung, dia punya playlist sendiri. Terus aku lihat pengen tahu aja kan playlistnya apa sih. Loh, ada Deftones, ada Pantera, ada Megadeth, ada Metallica. Oh kamu suka lagu-lagu ini? Kamu tahu dari mana? Enggak, search aja. Emang enak didengar aja. Ya udah akhirnya klop dengerinnya, nyarinya lagu-lagu kayak yang metal-metalnya paling
mamanya aja yang pusing kalau pagi-pagi. Wah, aduh bro gitu ya. Iya. Tapi kamu sendiri nih ya, kok bisa tiba-tiba suka lagu gitu tuh lagu pertama yang kamu dengerin apa? Kayaknya lagu pertama yang aku dengerin Metallica, Master of Puppets, sama Nirvana, Kamaziwa. Itu gimana itu bisa muncul di muncul aja di Spotify kamu atau emang ada yang kenalin? Kalau nggak salah kayak muncul aja. Nah terus aku dengerin sampai akhir kan penasaran sama Papa No. Kadang-kadang suka omongin. Itu pas aku dengerin lama-lama suka, aku cari-cari band lagi gitu. Yang similar kan biasanya ada yang similar tuh dicari sampai akhirnya yang band dia tahu, saya nggak tahu. Apa contohnya apa? Ada Picture Me Broken ada ya. Picture Me Broken, ada Suicide Silence, ada ya lagu metal. Lagu metal yang kekinian. Iya. Oh kekinian Papa udah nggak ngikutin ya? Udah nggak ngikutin. Jadul-jadul kayak tahu ya. Kalau Papa lebih ke punk, aku lebih ke metal. Iya. Papanya punk, Iya. punk gitu. Cuman Kamu metal. Cuman masih dengerin juga, punk masih dengerin. Cuman kalau kayak lebih interestnya ke metal ya. Oh, itu dari berapa lama tuh kamu udah mulai dengerin lagu-lagu metal, lagu-lagu punk? Kayaknya awal-awal 2026 aku mulai. Awal-awal 2026 ya. Baru terus udah bisa main gitaran lagu Green Day itu? Iya, udah bisa. Udah bisa, keren banget. Ada komentar netizen nggak yang dibacain? Nih, ini bapaknya kalau latihan lebih giat dan pakai drum yang lebih proper pasti bisa jadi drummer band kayak drummer metal. Itu KW yang tadi KW itu, KW Gak 1000. nyangka kan ada di panggung pensi gitu. Ada lagi komentar, Bang Eno senyum-senyum gak kuat nahan bangga anaknya diteriakin teman-temannya jadi idol sekolah. Oke, sekarang kita mau lihat secara live di sini ya penampilan Uma. Papanya juga ikut, pasti lebih deg-degan kita papa ini. Sekali aja berarti Om, sekali aja udah pas. Mantap. Tadi kita agak close up ke bapaknya ya, mukanya pucat juga. Deg-degan, keren kamu keren. Ini keren banget sih. Kamu katanya dari kecil juga emang udah belajar musik itu? Atau enggak, baru-baru aja belajar musiknya? Baru-baru. Tapi dulu katanya kamu suka nyanyi-nyanyi juga emang? Iya. Nyanyi mana dulu? Tapi lagu-lagu Disney katanya sukanya ya? Terus masih malu dia. Dulu nyanyi lagu apa kalau Disney? Apa dulu Om? Ada dari Elsa itu. Oh Elsa. Frozen, Do you Frozen ya. wanna build a snowman gitu ya? Les vokal juga enggak? Enggak, Oh enggak gitu. Kalau ini gitar les atau belajar sendiri? belajar sama Oh Papa. belajar sama papa ya. Masih ada dikit-dikit lah. Oh galak nggak apa-apa kalau ngajarin? Kadang-kadang kalau salah, ini loh ini. Gitu. Kamu nggak pengen belajar drum juga? Dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Kita lihat di penampilan Uma ya. Dari yang suka lagu-lagu dia. Penampilannya pun bertransformasi ya. Dari yang kecil mungkin princess gitu ya. Ini rambutnya kayak mama gitu dulu ya. Tiba-tiba dia sudah menemukan, oh ini yang lucu ini ya, oh imut banget ini. Bajunya warnanya kayak aku ya, kuning ya. Tuh, udah pinter gaya loh kecilnya. Terus sekarang tiba-tiba stylenya gini nih, rambutnya beda banget loh. Iya. Ini aku lagi mau panjangin. Oh iya. Ini dari mulai kapan ini kamu potongan rambut kayak gini nih? Kayaknya pas Februari. Baru ya? tahun ini. baru. Kenapa tiba-tiba dari rambut panjang terus tiba-tiba keidean kayak gini gayanya nih? Bosen rambut panjang, palingan di layer aja terus. Oke, ini inspirasinya kayak siapa sih gitu? Ada nggak inspirasi siapa? Nggak tahu, aku kayak cari di app aja, kayak di Pinterest itu aku cari rambut. Nah aku kayak ada nih ketemu rambut imo gitu kan. Oh rambut Sukanya- imo. Iya sukanya aku gitu lah. Oh imo gitu ya. Jadi ini nanti kan nutupin mata gitu. Iya tuh nutupin. Iya, keren banget. Terus dulu kamu katanya les balet juga. Dia masih gini. Kalau les balet itu siapa yang mau? Aku waktu itu sempet, tapi sekarang udah gak suka. Kenapa sekarang udah nggak suka ya? Jadi sukanya sekarang nyanyi sama main band aja. Hip hop gitu nggak suka? Hip hop Hip hop, gini ya. kalau hip hop lebih ke Gili. Oh, Abang Gili aku. tuh kakaknya. Oh. Yang hamilnya ibunya ngidam lagu hip hop itu siapa?
Atau bapaknya yang suka dengerin lagu band? Kalau papanya sih lebih sering ke acara hip hop aja sih. Oh gitu. Kalau mainin hip hop enggak. Cuma saya semua genre musik Suka? kita dengerin lah gitu. Ke anak-anak juga kita dengerin. Dari pop pokoknya yang penting mereka suka musik aja dulu. Oh, yang penting dan itu. nggak pernah memaksakan mereka untuk bermain musik, itu terserah mereka. Jadi didengerin aja tuh? Didengerin aja. Jadi di rumah itu dengerin, dibunyiin kenceng Di gitu? mobil, kadang-kadang di kamar. Oh oke. Jadi dan kayak misalnya ada lagu yang mereka tiba-tiba nggak suka, ya udah ganti gitu aja. Gitu. Jadi demokratis ya. Oke, sekarang kita mau bahas rambutnya Papa ya. Dan kamu kasih nilai 1 sampai 10. Ini kurang parah. Tapi aku dulu sempet kepengen rambutnya tajam-tajam kayak papa. Kamu pengen yang kayak gini? Pernah sempet. Kayaknya nih kamu. Enggak. Sekarang juga bisa. Oh, kalau ini mah bisa ya dicoba ya. Oke, berarti rambut yang tajam-tajam 1 sampai 10 seberapa keren? 10. Oke, keren banget. Yang sebelah, yang kanan tuh yang ya rapi aja itu. Menurut kamu seberapa keren menurut kamu? 9 ya. Kalau yang di bawah yang ada Superman. jambul ini. Jambul asoy. 5. Kali enggak Kurus ya, kurang ya. Ya ini kan ini sekarang nih yang sering pakai kupluk gitu. 10. Oh 10. Enggak jujur berapa sebenarnya 10? Oh bener oke. Kalau yang itu yang masih kayak Bu Cherry. Yang ada ombrenya gitu rambutnya di bawah ya. Berapa itu? Seberapa keren? Kayaknya 8. Oh 8. Jadi yang paling enggak yang rapi aja ya. Kamu nggak suka papa yang biasa-biasa aja ya. Kalau kamu dulu inspirasinya dari mana sih penampilannya? Nggak tahu sih, jadi kayak ngerasa tuh kayak drum kan selalu di belakang kan. Iya. Dan di era-era itu kayak drum tuh nggak kelihatan gitu. Oke. Cuman pengen gimana sih supaya kayak padahal peranan drum kan penting gitu. Iya. Kebetulan untuk netral bandnya bertiga dan gimana caranya supaya bisa kelihatan nggak cuma dari perform drumnya juga, tapi mungkin dari penampilan juga, nge-create image lah buat orang kayak ngeliat bukan sekedar main drum, jago apa segala macam, enggak, cuman lebih nge-build karakter aja. Karakternya dibangun aja, makanya mencari nih ya. Mencari. Apa yang paling pas ya yang sekarang gitu ya. Bukan paling pas sih sebenarnya. Emang kayaknya udah gak cocok deh kayaknya. Udah susah ya. Tiba-tiba ke sekolah masa ngambil rapat gini. Disuruh keluar yang ada. Iya juga ya. Tapi ini bukannya kalau mau manggung aja. Mau manggung aja. Kalau sehari-hari tuh gimana berarti kalau dia pas lagi turun? Lepek dia. Entah ke kanan atau ke kiri. Tergantung. Iya kan? Ada satu lagi nih, Uma juga pinter banget gambar dan gambarnya gambar-gambar anime gitu ya. Kamu sama ya itu karena apakah juga jago gambar ya, arsitek? Harusnya sih jago sih emang ya. Ya, dari dulu emang seneng gambar lah. Gitu. Oh memang seneng gambar. Oh itu kamu juga karena sering gambar bareng sama papa juga? Atau enggak? Gambar bareng enggak ya? Waktu dulu aku sering minta papa Eno gambarin. Oh papa yang iya, suka gambarin. iya. Gambarin apa biasanya? Princess. Ini malu-malu gini kalau princess. Gambar princess ya dulu ya? Dulu. Oh, ada fotonya nih gambar-gambar itu. Ih, keren sekali loh, ya kan, gitu Jepang style gitu ya. Ya, iya begitu ya. Jadi Iya kamu lah. kalau disuruh milih, kalau dulu kan papa di ultimatumnya boleh ngeband asal selesaiin sekolah dulu gitu ya. Kalau kamu mau apa besok ke depannya tuh kamu ngebayangin kamu mau ngapain sih? Jadi apa? Aku kayak kepengennya jadi kayak penyanyi gitu di band. Nyanyi sambil main gitar lah, rhythm gitar. Sama entah band sekolah atau enggak band yang sama saudara gitu. Band yang sama saudara gitu. Jadi masih situ-situ aja ya keluarga itu. Gitu, profesinya mau jadi penyanyi dan gitaris. Rhythm gitar. Gitu. Bapak sudah siap belum kalau anaknya terjun ke dunia itu, ayo. Kalau aku sih apa yang dia suka dan selama itu positif, nggak masalah. Yang penting sekolah dikelarin dulu. Oh sama ya berarti ya. Terus juga apa sekolah pun nggak kayak harus juara, harus ranking, harus ini. Kayak antara persaingan itu saya sendiri nggak terlalu suka persaingan seperti itu. Yang penting di sekolah lancar jalannya sampai kelar, udah gitu banyak pergaulan teman-teman tapi yang bagus ya. positif, Karena ya. kita selalu aku bilangin di dunia ini nggak bisa hidup sendiri, coba cari teman-teman tapi teman-teman yang positif. Gitu. Betul. Jadi nanti kalau dia nge-gig kebayang nggak berarti kamu nanti akan
Ya, gitu. Di samping. Ada cowok-cowok apa gitu, gitu ya. Bawa teman-teman yang lain, bagus sama Coki, biar lebih serem. Ada bodyguardnya ya. Kalau saya sendiri kayaknya nggak terlalu serem deh. Oke, sekarang aku mau nanya sama kamu ya, di antara papa sama mama, siapa yang paling sering nemenin kamu belajar bikin PR? Mama. Mama ya. Yang paling gampang dibujuk, dirayu-rayu kalau kamu lagi pengen sesuatu siapa? Apa? Oh, karena anak perempuan ya. Apa yang gampang luluh ya? Gini dulu. Papa, boleh nggak? Kalau disiplin soal screen time. Papa justru screen time. Oh iya. Iya. Iya katanya gitu. Kalau yang sering tiba-tiba nih suka random, kita pergi yuk, jalan yuk. Nggak, Mamu. Mamu ya. Kamu paling banyak ide ya. Yang lebih kepo sama teman-teman kamu itu siapa? Itu siapa? Mamu atau papa? Kayaknya sih dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya kepo ya. Yang paling sering di rumah pegang HP siapa? Papa atau mamu? Mama udah. Mama. Mama mungkin cari ide kita pergi kemana ya hari ini gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya sama mereka berdua. Berikut ini juga ada nih ibu dan anak. Tapi kalau ini kan bapak sama anak perempuan. Kalau ini ibu sama anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya ini drum. Kalau dia drum juga. gitu. Iya. Dia bahkan kemarin baru menang kompetisi. Juara berapa? Runner up 1. Keren. Tapi saya kita nggak ada drumnya ya. Coba tahu gitu minjem ya sama rental yang kemarin. Oke. Iya bisa. Iya bisa tuh ya. Kita lihat dulu profilnya Verlita dan Noah berikut ini. Pertama-tama kita akan masukkan Verlita dan Noah ke dalam ruang gelar perkara. Noah, kamu boleh ngomong ke mama panggilnya ya. Ibu, stop kebiasaan ini ya Bu gitu ya. Ibu kurang-kurangin deh yang begini, oke? Dan kamu juga boleh. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa dulu yang mau mulai? Noah mau duluan? Oke, silakan Noah. Ibu stop shopping. Ibu stop shopping. Online apalagi ya, Bu? Itu langsung nih balas ya. Noah stop main game. Ibu stop panik. Ibu stop panik. Oke. Panik, kan khawatir ya. Iya. Jangan kurangin dikit, Bu ya. Oke. Noah stop bilang nggak bisa sebelum dicoba. Ibu stop cerewet. Sampai begini lagi ada gininya. Kalau cerewet itu berarti kalau ibu dicap cerewet sama anak itu berarti kita sudah menjalankan fungsi dengan benar. Oke, Bu. Oke, lanjut, Bu. Apa ya? Aduh, Noah apa ya? Noah stop. Stop talk back. Kalau dikasih tahu, Ibu stop padel. Oh, stop padel. Raket padelnya ada berapa, Ibu? belum banyak. Enggak banyak ya. Oke, Ibu. Olahraga. Noah stop. Males-malesan kalau lagi libur. Sekolah. Kan lagi libur. Harusnya ngapain, Bu? Oh, lucu banget. Emang Ibu suka belanja banget gitu ya? Ya. Oh iya lagi. Terus Ibu cerewet ya, Noah? Oh iya. Iya, cerewetnya tuh kalau kamu lagi apa biasanya tuh Ibu? Atau Ibu tuh biasanya panikan kalau lagi apa sih, Noah? Kalau PR. Kalau PR itu Ibu yang panik. Panik kalau apa ya, misalnya dia suka lupa makan atau pulang sekolah dicek lunchbox-nya masih utuh, minum airnya kurang, gitu-gitulah. Cerewet lah harus Cerewet kita. dan panikan ya. Oke, nanti kita mau bahas soal ini ya, Noah main drum. Oh, keren banget. Ih. Kamu katanya belajarnya dari umur 4 tahun. Iya. Iya, itu kamu sendiri yang mau. My mom first introduced me. Your mom first introduced you to Yeah. drum. Terus aku mulai suka. Your mom ya, bukan your dad. Mom and dad. Mom and dad. Yeah. Apa? Only drum atau banyak alat musik lainnya? Drum and piano. Drum and piano. Jadi kamu belajar dua, Ya. dua-duanya. Drum and piano, kamu lebih suka yang mana? Drum. Kamu lebih suka drum, oke. Terus habis itu kan kamu ikut lomba-lomba nih, kemarin kan baru dapat juara juga gitu ya. Emang kamu latihannya gimana sih? Ya. Kalau lagi mau ada pertandingan, lomba gitu? Ya lomba. Heeh. Latihan tiap hari? Terus ya
setiap hari, terus kalau ada school event gitu, School event. School ya. event, kamu manggung. manggung. Keren. Udah punya band sendiri? Belum punya sih. Belum punya, mau bikin? Ya. Ya lihat nanti lah gitu ya. Ada videonya ya nih, Noah lomba drum dan perform dari sejak kecil. Kayak apa yang berikut? Wih, keren banget. Kamu dari 4 tahun. Sekarang kayak kamu udah umurnya 15. 15. Udah lama banget tuh ngedrum ya. Gak ada bosen gitu. Aduh aku lah hari ini lagi bosen banget nih latihan gitu. Ada gak sih? Ya pernah, tapi Ya still, ada. still, Still Still do it ya. ya? still do it. Karena kamu mau atau dipaksa? Dua-duanya. Oh, siapa yang biasanya suka memberi semangat kamu untuk ayo latihan lagi, ayo les lagi itu siapa? ayah. Oh ayah, ayah kan nyanyi ya Iya, gitu ya. iya. Kamu belajar vokal atau suka nyanyi juga nggak sih? Iya. Kamu suka juga? Dia nyanyi, suaranya bagus Karos. Oh, iya. Cuman dia ini anaknya rada pemalu. Oh, iya. Jadi kamu nyanyi bisa berarti ya. Udah pernah nyoba belum kamu nyanyi gitu di depan? Banyak dia video sering waktu kecilnya. Oh iya. One of the little. Heeh, waktu still little. Kalau sekarang Not really. not really. Tapi kalau genre musik kamu sukanya apa? Just. Jazz. Oh wow, keren banget sih. Kan aku nggak ini sih, nggak ngerti, nggak paham genre musiknya dia. Kok kamu bisa suka jazz tuh siapa yang memperkenalkan kamu dengan genre lagu musik jazz? Ayah juga. Ayah juga. Ayah juga. Jadi kalau soal musik lebih banyak sama ayah. Iya, jadi gitu. kayaknya salah deh kayaknya. Mestinya Ivan Mestinya di sini. ayah di sini. Mestinya iya. Oke, nanti kita bahas ya. Kalau ibu tuh memberikan pengaruh apa buat kamu gitu yang kan ibu kan bisa macam-macam juga ya, bisa acting, bisa ngobrol banyak gitu. Apakah itu juga kamu terbiasa seperti itu? Selain berikut ini kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Oke, kita kembali lagi bersama Verlita dan juga Noah. Ini ada postingan ya, Noah nih baru berulang tahun ke-15 tuh. Keren sekali. 15 tahun ya Noah. Panjang Berarti ya captionnya. Noah bentar lagi kamu berarti 17. 2 tahun lagi ikut Iya. nyoblos. Ibu udah siap Ikut belum? pemilu. Anaknya udah teenager, makin lama makin beda gitu dari yang kecil kan? Siap dong. Udah siap ya. Sudah Kita siap mau dong. tanya nih Bu, checklist ya. Oke. Checklist. Ibu sudah mengalami hal berikut ini. Mana tadi checklistnya? Ini bukan. Oh iya betul sekali. Oke. Ini yang pegang aku atau Noah? Buat tentang dia. Oh, jadi Iya, aku yang oke. pegang. Iya, iya, Oke. iya. Ibu, Yes. Noah udah mulai susah dipeluk, diajak foto, dicium di depan umum nggak? Iya. Noah pokoknya harus gini, what gitu. Iya kan? Dari umur Iya berapa? kan? Dari umur berapa kalau Ini gitu? kamu udah mulai susah disuruh kalau misalnya kita mau contoh postingan tadi harus izin. Oh harus izin. Noah, ibu boleh nggak posting foto kakak yang ini? Oh oke, gitu. iya. Kenapa gitu Noah? I don't know. I don't know. Kadang-kadang ibu suka posting foto muka Noah lagi nggak siap gitu ya. Gitu nggak Noah? Nggak cuman ya nggak mungkin kita dari sisi orang tua memang juga harus belajar untuk bisa lebih Menghargai juga. pendapat anak. Oke. Udah mulai gini belum Noah? Udah sibuk punya acara sendiri. Jadi kalau diajak pergi bareng udah agak nggak ketemu jadwalnya. Ini bisa dua-dua sih, Oh. Karos. Karena memang Noah ini tipe anaknya rumahan. Oh iya. Dia hampir jarang punya jadwal sendiri. Kadang kalau sampai ini, you can go hang out with your friends itu. Oh kamu lebih suka di rumah? Sesekali dia lebih nyaman di rumah. Oke. Jadi kalau aku ajak pergi dia nggak bisa bukan karena dia mau pergi sama temennya, tapi karena dia karena suka di memang rumah. dia suka di rumah. Kamu kalau di rumah tuh ngapain sih? Kamu sukanya biasanya ngapain? Lelehan nonton. Leyeh-leyehan. Oh kamu anaknya yang mode Lele-lele. introvert ya? Sukanya Dia lele-lehan. sukanya di rumah menikmati kamarnya, ngapain Oke. lagi. Udah mulai gini nggak Noah itu lebih banyak curhatnya sama teman-teman ketimbang ke orang tua? Gitu nggak Noah? Kamu kalau curhat kalau ada apa tuh kamu lebih seneng cerita ke teman atau ke ibu atau ayah? Dua-duanya. Kedua-duanya. Jadi ke teman Tergantung iya. apa gitu yang mau Iya. diceritain Iya. kali ya. Bukan. Ada nggak yang sekarang udah mulai aduh kayaknya aku nggak cerita ini deh ke ibu gitu. Enggak sih. Enggak. I think I tell everything. You tell everything. Oh wow. Kok bisa gitu sih? Gimana caranya tuh supaya anak
Bisa cerita apa aja? Karena memang kita di rumah terbiasa untuk cerita. Nggak cuma maksudnya kita tidak hanya menuntut dari anak harus cerita ke orang tua, tapi aku dan Ivan pun juga membiasakan diri untuk menceritakan ke anak-anak. Oh, misalnya apa yang diceritain? Baik, atau ya kalau misalnya lagi syuting seharian, aku capek, aku cerita apa yang Tadi tuh terjadi di lokasi ngapain? seharian tuh di depan Ivan dan di depan anak-anak. Jadi sepertinya mereka terbiasa dengan budaya itu. Oh, sharing ya, apa Sharing. yang dilakukan hari itu. Iya. Ada ritual apa juga nggak? Itu saatnya kalian harus cerita Apa atau mungkin- bertukar cerita gitu? Enggak sih, bisa dimanapun, Dimana di aja? jalan. Paling sering sih di jalan pagi kalau mau ke sekolah. Oh, jadi di mobil itu? Iya, di mobil atau pulang sekolah biasanya. Karena kan biasa aku masih kalau lagi nggak syuting Kak Ros, aku selalu sempatkan untuk antar dan jemput anak-anak. Oke, udah udah ada nggak kamu yang kamu suka gitu, cewek bilang segini, no. Hah? Nggak Ada nggak Kak? Udah Kak, punya jangan apa? gitu dong, Crush Kak. ya, crush. Crush. Heeh. Ada nggak? Mungkin ngomongnya kalau ini dia ke ayahnya. Oh, ke ayah gitu Dia ya? nggak ke aku ngomongnya. Dia nggak, dia cuma bahasanya ekspresi ya. Iya. Noah. Oke. Minim banget ya. Oh tadi yang bilang stop, Noah stop talk back gitu kalau udah. Iya, benar. Itu kamu suka berdiskusi kalau dikasih tahu udah suka diskusi. Suka ya? bantah, suka Emang suka iya, ya apa ya kita apa tuh ngobrolnya ya pokoknya Diskusi. suka nggak selalu langsung iya tapi ya memang fasenya ya memang fasenya anak-anak seperti itu sih cuman biasanya kan kita nih nggak selalu dalam mood yang oke. Kalau kita moodnya lagi oke, mereka punya pendapat yang nggak selalu sama kita bisa respon dengan oke juga gitu kan. oke. Cuman kan sometimes ya saya mengakui juga kadang kita lagi nggak oke gitu ya moodnya terus kalau gitu kan. Yang kamu bilang tadi ya Noah ya, Mom stop panic. Stop cerewet, stop panik. Oke sekarang kita persilakan kamu bergabung bersama Eno dan Uma. Ini berarti tinggalkan ya, kita lupakan ya. Kita sekarang pakai hal yang lain, yaitu Oke. papan tulis. Oke. Ini apa? Ini cerdas cermat ya. Cerdas cermat. Oke. Tapi kalau jawabannya sama, nggak ada yang dikurangin 10 ya. Di sini nggak ada yang minus 10. Oke ini ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan kalian semua harus jawab ya. Kadang Oke. pertanyaannya adalah tentang papa atau tentang ibu, atau kadang-kadang pertanyaannya tentang Uma atau tentang Noah gitu ya. Oke. Tapi kalian tetap jawab, soalnya kita pengen tahu jawabannya sama atau enggak. Oke, siap ya? Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan ya, ini fokusnya adalah untuk orang tua, tapi anak-anak juga harus jawab. Tiga tuh banyak ya, 2 aja deh. 2 nama sohibnya anak. Sohibnya Uma dan sohibnya Noah. Oke. Kalau kamu jawab sohibnya Noah, kamu Iya. tulis sohib kamu siapa yang 2 aja. Oke. Udah jawabnya udah selesai? Oke kita tunjukkan 1, 2, 3. Tristan and Noah. Salah banget. Aduh, salah banget Bapak. Coba ini. Ini udah Sebenarnya Kak itu bener, tapi nggak bisa 3, jadinya aku Oh, 2. Kaito juga ada ya. Tristan dan Noah. Ini cowok-cowok dua-duanya. Cowok, kebanyakan cowok. Oke, gimana Noah? Kalau kamu jawabannya adalah Sweet banget sih, aku nggak sangka sih dia jawab itu. Sorry banget. Oh, ya ampun. Siapa? Dia jawab ke ibu dan ayah. Sohibnya, Aku best jawab friend-nya bener-bener adalah best ayah dan Oh, ibu. oh so sweet. Aku nggak sangka dia jawab itu. Soalnya aku jawabnya bener-bener teman sekolah. Jadi ada Iya. Touch and Jeremy. Tapi ini bener nggak? Kalau teman sekolah kakak ini kan bener ya best But friend-nya. for you, your best friend is your father and mother? Oh, so sweet. Oh. Oke, lanjut berikutnya pertanyaan. Oke. Apa barang yang paling sering dibeli sama papa? Yang barang yang paling sering dibeli sama ibu? Oh sama ibu. Oke. Di antara banyak barang yang ibu beli lewat online. Oke. 1, 2, 3. Sepatu mainan. Apa tuh? Ji? Nggak tahu. Nggak tahu. Stick drum? Dia kayak nggak tahu. Stick drum kayaknya gitu ya. Apa? Baju ibu ya? Oh iya benar. Benar Noah, benar banget. Baju. Nah, next Aku pertanyaan. kan dikasih. Shopping. Oke, ini pertanyaan buat orang tua ya. Anak-anak tolong dijawab buat ngecek jawaban orang tuanya cocok atau enggak. Apa yang sering ditonton di gadget Sukanya kamu? nonton apa gitu si anak ini Betul. sukanya nonton apa? Nontonnya di gadget apa di TV sih, Bu?
Bisa gadget, bisa TV. Oke, apa ya? Kamu lagi nonton apa? Kamu lagi sering nonton apa? Lagi tulis. Dia mau jawab. Kamu juga tulis jawaban Ayo. kamu. Bapaknya langsung was-was. Oke, cepat hurry. Nih anaknya juga bingung. Aku tahu tapi lupa cara nulisnya. Cara nulisnya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa apa aja, bebas. nggak apa-apa. Nah, Oke, 1, 2, 3, tunjukin ke depan. apa? Gampang. Kalau menurut bapaknya, anaknya lagi seneng nonton reels band-band ya kan. bener. Ini juga benar, Iya, tapi iya. kalau tontonan sukanya nonton Gambal. Oh iya, Gumball atau enggak Yol sama Iris. Yol Iris. Ini kartun ya. Yol Iris ya, kayak acting. Kalau kamu sukanya apa? Basket. Basket. Oh, kamu lagi suka nonton basket? Basket sama ayahnya, sama adiknya. Oh, oke. Jadi itu ya suka nontonnya sports yang gitu ya? Atau bener. khusus basket aja, Noah? Basket, spesifik Tapi bapaknya basket. tadi ada benar Kaito. Malah diskusi ya? Iya nggak ada yang bener gitu nih. Gak ada yang benar. Oke, ini pertanyaan berikut ya. Kemana biasanya ayah sama ibu itu pergi kalau lagi pergi berdua aja? Biasanya ayah sama ibu perginya kemana? Jawabannya setelah berikut ini dan kemana-mana. Tetap di Untik Musik. Gak tahu apa. Oke, kita kembali lagi bersama orang tua anak ini, ya kan? Pertanyaannya tadi adalah kalau orang tua kalian lagi pergi berdua nih, itu biasanya perginya kemana sih? Oke, Noah dan Verlita dulu buka jawabannya, jeng. Oke, ke mall ya biasanya ya, ke mall. Itu nonton. Tadi dia tulisnya sempat ke Blok M. Ke tempat nongkrong anak zaman sekarang, iya gitu ya. Tapi kalian sering nggak sih pergi berdua atau lebih sering perginya bareng-bareng? Nonton sih, kita emang suka nonton. Berdua aja? Iya, jadi itu cenderung kalau malam gitu. Maksudnya malam. aman anak-anak di rumah Midnight udah ya, oke. midnight Iya. ya. Oke. Baik, kalau yang berikut ini kita buka sama-sama 1, 2, 3, jeng. Ngopi hampir setiap pagi. Iya bener. Tadi kamu udah revisi loh. Tadi kamu bilangnya setiap hari ya. Salah ngomong. Salah ngomong ya. Jadi sebenarnya pagi atau setiap kadang pagi, kadang siang, kadang malam nih. Setiap pagi, Pagi hampir lebih sering. setiap pagi. Setiap pagi ngopi. Jadi Habis ngopinya nganter anak-anak, berdua ngopi. Oh, itu ritualnya seru banget. Kadang-kadang suka ikut. Oh, kamu minum kopi juga? Kopi susu dia. Oh, kopi susu. Oke, sekarang kita mau uji kekompakan ya. Ya, Noah, oke. ya. Sekarang aku akan menyebutkan sebuah kata dan kita minta kalian itu kalau dengan kata itu biasanya kalian menggambarkan dengan gesture atau simbol apa. Misalnya Oke. like gimana kalau kalian lagi minta maaf tapi nggak pakai ngomong. Kan ada orang yang gini, ada yang Oke, begini oke, gitu ya. oke, iya. Tapi harus sama-sama dilakukannya. Jadi 1, 2, 3 jreng gitu kan. Oke. Papannya boleh disimpan aja di bawah boleh. Ini aku di mana nih posisi? Oke, baiklah Sri. Berarti kamu hadap sini Noah, kamu hadap sini. Saling punggung-punggungan. Silahkan Uma dan Back to back, Om. oke baiklah. Oke, siap ya. Terus nanti pas ngasih tahu balik badan. Jadi 1, 2, hitungan ketiga langsung tunjukkan gitu ya. Oke, balik badan ya. Pertama, gesture kalian kalau untuk menggambarkan lagi pusing. 1, 2, 3. Oh, Bapak pusingnya di depan ya, Pak? Kalau dia menyeluruh. Kalau ini kompak ya. Kalau Ibu tapi lebih ke pelipis kayak. Pusing. Oke, next. Oh, mau balik badan. Nggak usah balik Nunjukin. Ya udah Apa? oke. Oke. Dan balik badan dulu ya, biar penonton aja yang lihat gitu ya. Oke. Yang berikut, coba gambarkan ekspresi kalian kalau lagi garu-garu kepala, kayak lagi serba salah gitu, garu-garu kepalanya tuh gimana gitu. Oke, semua sama kecuali Eno, agak beda. Beda mulu kayaknya. Kalau yang mana di samping ya, Eno di tengah ada garu-garunya. Oke, ya berikut. Utarakan, gambarkan gesture kalau kalian lagi teleponan. Kalau ditanya, kamu lagi apa? Lagi telepon. Itu biasanya gesturnya kayak gimana?
Ini semua sama ya, kecuali Uma. Uma teleponnya gini loh, yang lain begini. Kan megang HP gitu. Oh, HP-nya begini. Iya. HP anak zaman sekarang begini ya kan. Bukan gini. Kalau ini orang lama nih. Kalau kamu juga begini kalau telepon ya sama. Oke, yang terakhir adalah kalau geser kalian kalau lagi benerin kacamata. Oh, oke. Oh, ibu di tengah ya. Ibu lebih cenderung pusing kayaknya gitu ya. Kalau bapak, ini kalau bapak gaya dong. Gaya anak band. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu kita semuanya. Noah, terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih juga Verlita, Terima Uma, kasih. dan Eno. Terima Ya, kasih ya. sama-sama. Ini kan kamu bisa main gitar, bisa main drum, tapi dia jazz ya. Tapi kamu nggak pengen nyoba Bisa. drum metal gitu bisa? Bisa tergantung callingan aja. Bisa ya. Nanti next kita undang kalian kolaborasi ya. Kita cari apa satu lagi? Pemain bass, Pemain ya. bass ya. Dicari pemain bass. Buat kita bikin kolaborasi. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby No Secret.